لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang pendengar tausiah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan serta dihidupkan kita dalam agama yang sangat mulia ini. Semoga satu waktu Allah memberikan kita peluang untuk mendapatkan husnul khatimah, mati kita dalam kondisi membawa iman ke hadapannya Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah tanpa kecanggihan, tetapi beliau tahu beberapa hal yang sifatnya jauh dari kehidupan beliau, termasuk apa yang ada di kemudian hari, apa yang akan terjadi, dan apa yang akan tertimpa terhadap umatnya. Semuanya itu berkat mukjizat yang diberikan oleh Allah yang bernama Al-Quran. Selawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada al dan keluarga sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik, yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk Islam, agama yang tercinta. Dengan berkat perjuangan dan pengorbanan para sahabatlah Nabi Muhammad mampu berdiri tegak di garda terdepan untuk memperjuangkan akidah Islam sampai Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama. Semoga Islam yang pernah diwariskan oleh Nabi bersama para sahabatnya, agama itu pula lah yang akan mampu kita perjuangkan sampai detik nyawa kita yang terakhir. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Jami Lancang Garam, yang selanjutnya Ketua BKM, pengurus masjid, remaja masjid yang baru saja dilantik. Semoga akan menjadi pemuda-pemuda mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Kepada seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan mulia, dan semoga suatu waktu dikumpulkan kita kelak di umil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, pada subuh yang berbahagia ini, dalam durasi yang sangat singkat, marilah kita ulas bagaimana kelebihan pribadi Nabi Muhammad dalam kehidupan umat Islam. Yang pertama sekali, Nabi Muhammad jauh sebelum beliau dilahirkan ke dunia. 30 generasi sebelum Nabi lahir, keberadaan beliau sudah didoakan oleh Khalilullah, oleh seorang Nabi yang menjadi asal muasal Nabi-Nabi yang lain. Siapa nama beliau? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu sebagai salah satu keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan terhadap Nabi Muhammad, disebutkan namanya, didoakan 30 kurun generasi sebelumnya. Ada sebuah kejadian saat Nabi Allah Ibrahim mendirikan Ka'bah bersama anaknya yang mulia Nabi Allah Ismail. Apa yang beliau doakan? Ya Allah, ya Tuhanku, wab'as fihim rasulah, utuslah olehmu
bangkitkan olehmu, munculkan olehmu, lahirkan olehmu, wahai Tuhanku, kata Nabi Allah Ibrahim, Rasul di kalangan mereka di dekat Ka'bah ini. Dari survei yang dilakukan oleh beberapa tokoh, tidak ada seorang Nabi pun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad. Ada orang yang berkata, Ustaz, Nabi Ismail, bukankah beliau lahir dekat Ka'bah? Tidak. Nabi Allah Ismail lahirnya di Palestina. Beliau dihijrahkan oleh ayahnya dan diletakkan dekat dengan Ka'bah. Dari sekian banyak survei tercatat bahwa hanya Nabi Muhammad yang lahir dekat Ka'bah. Kenapa? Karena itu merupakan doa Nabi Allah Ibrahim. Artinya keberadaan Nabi Muhammad didoakan oleh Nabi yang menjadi Khalilullah, Nabi yang termulia, Nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi. Apa bunyi doanya? Ya Rabb, lahirkan seorang Nabi dari kalangan mereka yang tinggal di dekat Ka'bah. 30 generasi sebelum lahirnya Nabi sudah disebutkan namanya dalam doa. Yang selanjutnya hamba Allah. Keistimewaan Nabi Muhammad ini tercatat jelas dalam catatan sejarah. Saat Nabi Musa berdialog dengan Allah, Nabi Musa nekun Allah, ya Allah, lun kalan metulik nama segolongan umat di Lauhil Mahfud, disampaikan oleh Jibril. Siapa mereka? Siapakah mereka? Umat yang engkau berikan kelebihan dengan engkau hadirkan sebuah bulan berkah yang yakni bulan suci Ramadan. Siapakah umat tersebut? Faj'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku, kata Musa. Apa yang disampaikan oleh Allah? Tidak Musa, mereka adalah umat Muhammad. Ya Rabb, jadikan mereka sebagai umatku. Kenapa Musa? Engkau hadirkan sebuah bulan yang bernama Ramadan, yang selanjutnya engkau berikan kelebihan kepada mereka saat berbuka puasa, layaknya bertemu dekat denganmu seperti mata putih dengan mata hitam. Faj'alhum ummati, jadikan mereka semua sebagai umatku. Apa yang dijawab oleh Allah? Tidak Musa. Umat tersebut merupakan umat akhir zaman yang kusediakan bagi seorang nabi pilihan. Tidak ada nabi yang paling mulia melainkan dia. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Kalau engkau tidak memperizinkan mereka untuk menjadi sebagai umatku, apa dilanjutkan oleh Nabi Musa? Jadikan aku sebagai umat Muhammad untuk mendapatkan keberkahan seperti yang sudah engkau berikan kepada umatnya. Dengan segala kerendahan hati, Nabi Musa meminta kepada Allah jauh sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, bahwa beliau dijadikan sebagai salah satu umatnya. Yang selanjutnya, Nabi Musa memiliki seorang musuh yang sangat luar biasa, yang bernama Fir'aun. Fir'aunnya Bapak Ibu sekalian, kalimat-kalimatnya membuat hati siapapun yang mendengar terasa teriris. Contoh kalimat Fir'aun. Pernah dikenli Fir'aun misalkan dalam bahasa katanya, wate di kalan sidra urang hana cocok dengan pikiran ji. Wate di kalan sidra pemuda yang tidak selaras dengan pikirannya Fir'aun. Apa kalimat yang dia keluarkan? Wahai ajudan, al-gojo, pisahkan kepalanya dengan tubuh. Ini merupakan kalimat-kalimat biadab yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Nabi Musa tidak sanggup rasanya untuk mendengar kalimatnya. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkan, lapangkanlah dadaku, kata Nabi Musa. Mudahkan segala urusanku, mudahkan ucapan-ucapan lidahku,
Untuk apa? Menghadapi Fir'aun yang bejatnya kepalang tanggung, yang jahatnya tiada tara, yang kalimatnya kotor luar biasa. Berikan kelapangan terhadap dadaku untuk menerima segala kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Doa Nabi Musa. Berbeda kasus dengan Nabi Muhammad. Beliau tidak meminta, beliau tidak pernah melantunkan doa kepada Allah, tapi dengan segala kerendahan hati, kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan Nabi Muhammad. Apa Allah berpesan dalam firman-Nya? Alam nasyrah laka sadrak. Wahai Muhammad, engkau diutus sebagai nabi penutup. Ada di antara pengikutmu yang bernama Abu Jahal, ada di antara pengikutmu yang bernama, ada di antara umat akhir zaman, umatmu, orang-orang di dalam masamu wahai Muhammad, yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, yang mereka akan mencari cara untuk menganiaya, untuk sumpah serapah, untuk menantang keberadaan dirimu wahai Muhammad. Apa yang Allah berikan pesan? Alam nasyrah laka sadrak. Engkau kulapangkan dada, engkau sudah kami lapangkan dada wahai Muhammad untuk menerima segala cobaan, rintangan, segala cacian, makian yang dihadirkan oleh para musuh terhadap dirimu wahai Muhammad. Ini keistimewaan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad hana nilake, Nabi Muhammad hana negade. Nabi Muhammad tidak meminta kepada Allah, tapi Allah hadirkan keistimewaan terhadap kehidupannya. Artinya Nabi Muhammad merupakan nabi yang memang disediakan oleh Allah untuk kita semua sebagai umatnya. Maka orangnya Bapak Ibu sekalian, sepatutnya kita semua harus berbangga dengan hadirnya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi, apalagi dalam momentum-momentum seperti yang dilaksanakan oleh remaja masjid. Maulid ini bukan hal yang tabu, maulid ini bukan hal yang asing. Perspektif ayah Cetrum disampaikan bahwa dalam pemahaman kita maulid ini memang benar adanya. Kalaupun ada orang-orang yang klaim bahwa maulid ini bersumber dari Syiah, bagaimana sikap kita? Dibuat sebuah filosofi dan analogi. Bakso dulunya itu sumbernya adalah, kalau kita cari di Wikipedia, baksonya merupakan makanan dari Cina yang sumbernya dari babi, daging babi yang diolah menjadi bakso. Dulu haram. Kalau memang tradisi dan budaya maulid benar dilaksanakan oleh Syiah, dulu budaya mereka oke, itu salah dan haram. Tapi coba kita korelasi dengan bakso yang kita dapatkan sekarang. Uronyo tak kalian bakso ipegat dari si kamen ataupun si lemau, ayam, tepung. Pertanyaan uronyo, walaupun namanya masih kekal bakso, naharin bakso. Semua orang menjawab. Bahkan makanan yang paling diminati oleh kalangan-kalangan muda adalah bakso. Wateuroraya puno bagede. Maka begitu juga dengan maulid. Andai kata seandainya maulidnya dipegat oleh Syiah dulu, menurutnya diambil tradisi tersebut, dihilangkan yang haramnya, dihilangkan budaya-budaya yang tidak bagusnya, diisi dengan kajian majelis taklim. Apakah ini mesti kita haramkan? Yang selanjutnya, maulidnya dalil yang sumber dasarnya adalah Al-Quran. Pakaian pengamanan tengku, kenapa dulu-dulu tidak disampaikan? Memang betul, tapi orang-orang yang punya perspektif picik, mereka akan menyembunyikan kebenaran. Allah nekun dalam Al-Quran urang syi'lun,
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad, tidak kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat berikutnya disampaikan oleh Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia-Nya Allah dan dengan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan sebab hal tersebut engkau wajib merasa senang, wajib. Maka pertanyaan, apa itu kelebihan fadlu? Disampaikan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Apa maksudnya? Innal ilma, maksud daripada innal fadla, maksud daripada fadlun dalam ayat tersebut adalah al-ilmu, ilmu yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya warahmata Muhammadun, yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat tersebut adalah Muhammad. Kita korelasikan dua ayat tersebut. Rahmat adalah Nabi Muhammad. Bagaimana sikap kita hadir rahmat? Falyafrahu, wajib senang. Maka maulid ini sebenarnya perintah dari Al-Quran. Yang selanjutnya dalam kitab Dalailun Nubuwah, apa disampaikan? Yang pegat maulid pertama, yang ingat Rusi, adalah jaddu, kakeknya Nabi. Pada kepegat, giban kepegat, gecok Nabi Muhammad legebalut dengan pakaian yang jeroh. Necok neme usamping Abu Talib, nekun li Abdul Muttalib, hadza wadiati, nyawa titipan lun bagata. Kejut hana liayah aniknya, menyatu kedilun meninggal, cok aniknya sebagai anik kata, sehingga dia tidak merasakan kehilangan. Selanjutnya pula yang dilakukan wadzubihat, gesi sya'ud asya'u, kameng. Artinya apa? Cukup le gesi kameng watelahi Nabi Muhammad bukan hanya satu hari pada umroh, salah satu ayam lewro. Hogme kamengnya gecok kepada urung-urung yang di kota Mekah. Itu merupakan tasyakuran, tradisi pertama yang diwariskan oleh kakeknya Nabi jadduhu, yaitu Abdul Muttalib, yang kemudian dilakukan oleh golongan-golongan dari komunitas-komunitas, dari bangsa-bangsa, suku-suku terhadap umatnya yang lain, terhadap pengikutnya yang lain, terhadap orang-orang yang berada di semenanjung kota Arab. Apa itu? Merayakan hari lahirnya Nabi. Dua hari. Yang berikutnya, dalam beberapa hadis, Abu Lahab watelahi Nabi Muhammad digopnya senang luar biasa. Kenapa? Lahir Nabi beda dengan lahir dan nyomu. Nabi lahir wangi. Nabi lahir hana meligan dengan kotoran. Itanya bacu tahu kayak ngemangki. Olehnya watelahi tanyo pun meligan dengan darah. Yang selanjutnya dimandikan kita. Beda dengan Nabi. Nabi hana pernah meligan dengan kotoran. Yang selanjutnya Nabi Muhammad itu bersih, wangi. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Rafiqil Maktum disampaikan bahwa Siti Aminah menceritakan kepada urung-urung yang di samping gopnyan, kuadra lenahe yaniklo, timbul cahaya mensaboh kota Mekah. Yang selanjutnya keluar wangian yang tidak pernah kami dapatkan dalam hidup kami semasa di dunia. Sehingga senang Abu Lahab. Wate senang Abu Lahab memerdekakan sidrau hamba. Sidrau budak Abu Lahab dimerdekakan. Yang selanjutnya beliau senang disampaikan kepada seluruh orang bahwa kalahi anak kemun gopnya senang luar biasa. Apa yang terjadi?
dalam sabuk riwayat Abu Lahab diringankan azabnya pada malam Maulid. Tepatnya malam-malam Senin, diringankan siksa kuburnya, diringankan siksa azabnya di yaumil qiyamah, azabnya dalam neraka. Kenapa? Karena merayakan Maulid Nabi, senang terhadap lahir Nabi. Dum senang gejuk kelebihan, gejuk pengurangan daripada azab. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Abu Lahab yang orang paling buruk, Abu Lahab yang orang yang paling hanaga, anak kemuan gutem elanya, gutem aniaya, gutem sumpah serapah, tapi gejuk kemuliaan oleh Allah. Bagaimana lagi dengan kita? Menyorong hadir Nabi senang, yakin orang syidun akan jeroh budaya. Yang selanjutnya, apa konsekuensi orang yang berdampak dari katanya cinta Nabi memperingati Maulid? Orangnya orang syidun kepegah bacun dengan wab hanale disampaikan cerita-cerita menyangkut dengan Nabi Muhammad. Ulama kai tijid dedah, ulama kai tijid caci, ulama kai tijid maki, ulama kai tijid ken berangkapu. Mana contohnya? Yang paling wuh katanya padum minggu yang kablika dalam tu mata dan orang syidun dalam truk urok tiplu meninggal tusuk di jinit. Ibu dah anak muda yang beda perspektif dicaci, dihina, difitnah, disampaikan bahwa almarhum memakan harta negara. Jino cibuka wawasan, so yang hina, siapa yang mencaci, dan bagaimana kondisi orang yang dicaci. Dihina almarhum Allah yarham, semoga gebi beluah kubu, padumboh tempat urang sembahyang. Mulai dari Masjid Baitur Rahman, truk jenazah, orang sembahyang jenazah puno, lagi orang sembahyang Jumat. Yang selanjutnya dari truk pun Padang Tiji, orang getebit jem poh samalam mi, poh samalam ayah, getebit orang yang tuha dum getanya dum orang rawan, getebit bak jalan, gehormati, getakzim, melepaskan jenazah, tusuk untuk lewat dan melambaikan tangan kerinduan, kecintaan, puno berjalan, divideokan oleh orang-orang, nampak kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala dalam dunia. Sehingga di dayah kita keruang. Ngan ia mata buku ta ketemayang berdoa. Ulama berkah bisa berkomunikasi dengan jin yang muslim, jin yang mukmin. Beliau sangat luar biasa, doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Gedang imum gepandu semayang jenazah kepada almarhum tusuk di jini. Olehnya singgah kemudi, Patetro mudi, Abu mudi mesuk-suk geklik di semayang jenazah. Rui matabu gekun, Allahumma ja'al qabrahu rawtatan min riyadil jannah. Siapa yang mendoakan? Ulama karismatik Aceh kepada muridnya yang sangat dicintai, sehingga mansabah daya semayang urang syidun. Itu kemuliaan. Tro jeniyep bak dayah babus salam, poh 2 malam meribe santri di preh. Urang-urang kampung gujak keputolong gesemayang jenazah. Ulunyan uromi, wate uro prosesi pemakaman, lentuan hadir sebagai saksi mata. Dari poh si kurung kamu berangkat, poh si pelu, si tengah si pelu semayang. Wate troh kede urung si ilon, limang kloter istilah gedanya, di semayang jenazah kepada ayah
penuh masjid, lebih daripada masjid jami secara silih berganti dimuliakan, bahkan sampai menjelang setelah solat duhur baru bisa dikebumikan, saking mulianya diberikan oleh Allah. Olehnya yang paling wahlam urung siklam informasi dari Tengku Saiful Bahri sama dia ke ayah jenip, ketusuk yang dijinip kanuraceh mentah Habib Umar, ulama karismatik internasional, orang yang paling mulia, jelmaan seorang nabi. Beliau watena Habib-Habib lain yang berlumpau dialog dengan Nabi Muhammad, gekun le Nabi urang derawan. Kalau anda ingin melihat sosokku, terdapat pada Habib Umar dari Tarib yang beliau pernah hadir ke Indonesia. Be'lewate Indonesia hadir, seluruh orang kagum. Apa yang dilakukan oleh Habib Umar? Gemedoa ketusuk, gemedoa ke ayah dijenik, gelung doa dengan lidah yang fasihnya, dimohonkan untuk diampunkan dosanya. Kenapa itu bisa terjadi sekali ulama internasional dikenal seluruh penjuru dunia menyebutkan nama ulama gitu. Raya tadi itu orang yang hina ulama. Dua oji, maksud tanya yang hina ulama. So semayang katanya, mati itu. So yang berdoa katanya mati itu. Akankah sama seberapa banyak orang yang simpati kepada kita kalau kita termasuk orang yang menghina ulama? Bahkannya terjadi karena kata peji uhdro daripada cerita-cerita Nabi Muhammad. Maka kembalilah melalui momentum maulid ini, kita bersama, mari berjibaku untuk kita ceritakan akhlak-akhlak Nabi Muhammad Bani itu, sehingga mereka sadar, mereka tahu bahwa siapa pewarisnya Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yang selanjutnya, bagaimana akhlak yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupannya, ngan sahabat, ngan keluarga. Nabi mempraktekkan akhlakul karimah dalam kehidupannya. Di kota Taif, Nabi diceruk dengan batin, rudara, tapi hana nama doa dengan doa-doa yang buruk. Kibanci, kekun, ya Allah, nepulahi di tempatnya urang-urang yang mampu pegang Islam. Yang selanjutnya, ceritakan kepada anak-anakmu, dumna sayang Nabi kegedanyo, dumna cinta Nabi kegedanyo. Seandainya malamnya, uronyo, subuhnya, urung silum. Gedanyo ya ina-ina, musuh tekedi nasidro lako paling sayang. Sampai uronyo hana pernah gedut, sampai uronyo hana pernah gepo. Gedanyo yang agam, memiliki seorang istri yang tidak tiap hari kita dilayani, diberikan perhatian yang penuh. Tapi yakin tidak seberapa cinta Nabi kepada kita. Cinta keluarga kepada Tanyo hana sebanding dengan cinta Nabi. Cinta anak kepada Tanyo hana sebanding dengan cinta Nabi. Cinta saudara kepada kita tidak sebanding dengan cinta Nabi. Bahkan cinta Tanyo drawa ke drawa tu. Diri kita sendiri, sayang untuk diri kita sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta Nabi. Mana contohnya? Mana ceritanya? Nabi Muhammad waktu kena sakratul maut, beliau tidak menyebutkan keluarga. Contoh dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Waktu itu Fatimah nekli anaknya. Citira anak Nabi yang tinggal, Fatimah. Nekli nama pak waktu itu oleh Fatimah bahawa katruk malaikat pencabut nyawa. Waktu kepegang Nabi nyan pemisah katanya, nyan tukang cabut nyawa manusia, uronyo guna kepisah ayah dengan gata. Brop ru imata Fatimah. Waktu tengah sedih, gehoy kenal
Puto punyung gata dengan abah ayah. Patra ayah. Lun akan meninggal orang nyawa ni. Tapi bersenang gata. Lek meninggal ayah. Gata pun dari keluarga yang akan setot. Sehingga tersenyum kembali Fatimah. Artinya pun duk keluarga sedih. Ni bersenang li Nabi waktu kena meninggal dunia. Namun ada satu hal yang membuat Nabi gundah. Yang Nabi nya sedih. Puatra. Ya Jibril, Cina tanya mbak Allah, kiban keadaan umat long, lihlung meninggal dunia. Akankah yang sudah Islam mereka kafir kembali? Akankah yang sudah mendapatkan petunjuk mereka akan hilang? Akankah yang sudah taat kepada Allah mereka murka dan bermaksiat? Bertanya mbak Allah, ya Jibril, pujuk jaminan kepada umat lo. Watenyan budak Jibril merempok dengan Allah. Ya Allah, Muhammad rindu ke derawan. Muhammad ingin kembali ke hadiratmu ya Rab. Tetapi Muhammad katanya, puatra jaminan yang nuju kepada umat Muhammad. Oh, di Muhammad Hanali. Dijawab oleh Allah, Jibril, lun cukup rindu kepada Muhammad. Mucin lun preh Muhammad. Pegah Muhammad Jibril. Basyirhu ya Jibril. Sampaikan wahai Jibril. Innal jannata muharramatun alal umam. Hatta tadkhuluha ummatu. Surganya wa Jibril. Long peharum kepada umat-umat yang lain. Segala umat Muhammad melangkahkan kaki masuk ke dalamnya. Tanya long. Drone. Tanya mandum. Orang yang kali berdoa di Nabi. Apa doanya? Supaya kita semua dimasukkan dalam surga oleh Allah. Nah, orang yang paling sayang orangnya katanya dibandingkan Nabi tidak. Maka karena itu tingkatkan kualitas cintamu kepada Nabi. Tiura malam belum selawat lebih-lebih dalam bulan Maulid. Siribe ke otengku le trade menyedekedi tak pakai irama. Tiribega merati. Tiribega meselawat menyedek pakai irama trade. Sallallahu ala Muhammad. Yang lagi nyanyi irama meselawat Nabi target betul tiribay. Tubuhnya angka tubuh duha baru dia. Kibanci butajam. Le sembahyang. Anak tua pakai irama. Le sembahyang 200 ke. 50 wate sembahyang kiribai ke. Oh tengku berat. Berat karena bu'au. Menyahana bu'au semua akan daringan. Yang selanjutnya orang syi'lun. Nabi Muhammad mewariskan ilmu dan pengetahuan sekaligus akhlak dalam kehidupannya. Orangnya dia tanya praktek kepada anak-anak tu. Baik sampai anak tanya diminta akhlak yang rela. Watai tak kadang caci ulama, caci orang alim, benar depa bahawa menyatu ke dina. Anak-anak bertanya termasuk dalam komunitas yang mencaci para alim ulama. Ingat, kalina Abu Lahab jamun. Menyana orangnya pemuda yang caci ulama. Kalina Abu Jahal jamun. Mantengku menyaurungnya hai pate. Habis hayat kebaca ali Nabi kepada Abu Lahab. Habis hayat kebaca ali Nabi kepada Abu Jahal. Tapi tetap mereka tidak akan mau tunduk kepada Muhammad. Man menyana orangnya nanggap maju. Abu Lahab versi baru. Jadi hana tutah-tutah dia. Nah, menyaperlah tamang dalam surga, merumpok syafaat Nabi, perbanyak selawat, ikuti akhlaknya, ikuti teladannya, bagaimana beliau mempraktekkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ngan rakan hana benge, ngan promoh cukup jauh. Nabi Muhammad mesra dengan istrinya. Sogoh ya Humairah, pemakna wahai putih kemerah-merahan. Ditanya orangnya lebih-lebih yang kahwin karena umur 20 tahun. Menyajamun gehoi sayang. Orangnya tubuh tu karaya tembun. Watai giu pegat ia ikupi bengah.
Hai pulkah 2 pintu, kebeget kupi dia. Nyan panggilan orang. Dan yang tu na lagi Nabi upanena. Maka wujudkan panggilan keindahan dalam kehidupan. Harmonis akhlak bersama keluarga. Ngan anu, ngan jiran. Insya Allah kalau Nabi menjadi patron teladan dalam kehidupan, pasti kedanyo akan berhasil. Tak menakai Allah Ta'ala, satu waktu lagi kedanyo Bandung akan musapat dengan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Sesuai dengan request daripada BKM, kurang lebih setengah jam, nyopun ke lebih karap truk si jam. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Yang pernah kita nyocok sebagai kesimpulan. Pertama, Nabi Muhammad itu istimewa. Walaupun kita hana kapugat ura perayuk lahir Nabi, Nabi sudah dimuliakan oleh para anbiya dulunya. Golong lahir kagak pemulia. Mandi lahir lebih lom. Bahkan Nabi melakukan ibadah rutin puasa hari Senin, alasannya karena senang terhadap hari lahirnya. Olehnya apa yang berikutnya? Jangan caci ulama. Karena ulama pewarisnya para nabi. Dan ulama sangat tinggi martabatnya setelah urutan martabat para anbiya. Yang terakhir, implementasikan akhlak Nabi dalam kehidupan. Satu waktu kita akan menjadi pribadi yang terbaik, mendapatkan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.